pada prinsipnya begini, bahwa fakultas kedokteran, terutama fakultas kedokteran negeri yang terkemuka, apakah Unpad, UI, UNER, dan lain-lain, UGM, itu sebagai institusi pendidikan pelaksana pendidikan dokter spesialis kan gitu. Nah itu sudah lama ya proses ini, dan sejak dulu sebetulnya fenomena bullying ini sudah ada gitu ya. Hanya mungkin kualitas dan konotasinya agak berbeda. Kalau yang dulu nuansa bukan bullying, sebagai keras pendidikannya itu untuk maksudnya untuk mendidik supaya peserta didik ini mempunyai disiplin, etika yang baik dan sebagainya. Guru-guru kita dulu memang feodal kan. Nah, tapi di dalam perkembangan kesini budaya ini kok berubah, sehingga muncul fenomena bullying yang sangat meresahkan kita semua kan gitu. Karena bullyingnya atau perundungan ini sudah mengarah pada hal-hal yang negatif. Gitu. Contoh verbal, fisik, kemudian cyber. Yang terakhir yang paling kita sangat miris itu adalah tentang finansial. Sehingga dengan temuan seperti itu, Fakultas Kedokteran khususnya Unpad akan menindak tegas pelaku bullying ini, sehingga mengeluarkan 10 orang presiden, mengeluarkan sanksi. Sanksi itu kan gradasinya berbeda. Ada sanksi yang sifatnya ringan dengan teguran saja, ada sanksi yang sedang, perpanjangan studi sampai 4 sampai 6 bulan, ada yang dikeluarkan gitu. Dari 10 orang itu bervariasi bentuk sanksinya kan begitu. Berarti tidak semuanya dikeluarkan? Oh tidak. Karena memang kalau mengeluarkan itu kita harus berpikir atau harus betul dikaji, ya, betul-betul memang ini sangat berat kesalahannya gitu. Ya. Itulah ya Rizal. Jadi karena masuk ke pendidikan spesialis itu sangat sulit. Mereka adalah orang-orang terpilih kan yang bisa masuk melanjutkan pendidikan spesialis. Nah, sekarang sudah diterima, kenapa ingin mundur kan begitu? Kita harus cari tahu kan. Ternyata memang ada satu fenomena yang membuat si residen yang baru masuk itu mundur. Dasar itulah kita cari, kita investigasi. Karena kita sudah mempunyai perangkat ya, yang disebut Komisi Anti Bullying kita punya. Sudah dibentuk sejak tahun 2022. 2020 malah, bukan 2020. Nah kemudian ada lagi pedoman tentang sanksi pelaku bullying. Terakhir ini setiap peserta didik masuk itu dengan membaca fakta integritas yang isinya semuanya tentang bullying gitu. Nah, hampir ada 18 poin. Nah si pelaku ini juga baca gitu. Artinya apa? Ini tidak diindahkan atau hanya dibaca saja tapi tidak dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu kita telusuri ini dasar itu dan ketahuan siapa pelakunya, makanya kita tindak tegas ya dengan berupa sanksi, perpanjangan studi dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Apa sih? Ya itu tadi alasan utamanya karena merasa dia tertekan ya akibat perilaku bullying dari para seniornya gitu. Termasuk bullying yang berhubungan dengan finansial. Itu kira-kira sehingga. Berarti sebetulnya bullying ini sudah ada sejak dulu ya, Prof? Ya, itulah makanya kan terminologi bullying ini agak abu-abu ya, Pak Rizal ya. Orang misalkan memanggil ke rumah sakit untuk mempelajari pasien dibilang bullying, padahal itu benar proses pendidikan kan. Jadi memang ini harus betul-betul dievaluasi mana yang dikategorikan bullying atau bukan. Jadi memang sejak dulu tuh proses itu. Termasuk saya yang ngomong tuh terkena juga di dalam konteks kalau kita menganggap ini bullying. Contoh misalkan, saya melaporkan pasien, ternyata di dalam laporan saya di status yang saya buat tidak lengkap. Kemudian dirobeknya status itu dilemparkan ke muka saya, bullying enggak? Kalau kita menganggapnya itu bentuk dari pelajaran yang keras bahwa kita memang harus betul-betul memperhatikan status pasien. Ada kata-kata begini,
saya lebih baik kehilangan kamu daripada kehilangan status. Itu maksudnya disiplin kan sebetulnya kalau kita dengan baik. Siap. Ya itulah sesudah kita telusuri. Jadi bukan hanya bullying dalam bentuk fisik atau verbal, ternyata ada bullying yang dalam bentuk finansial. Yaitu saya katakan senior merasa habis operasi mau pulang ke rumah jauh gitu, mungkin tolong mencarikan tempat untuk istirahat yang dekat dengan rumah sakit, sehingga minta disewakan hotel lah di situ yang dekat. Nah, disewa lah tuh selama 1 tahun gitu, sehingga keluar dana kan untuk menyewa hotel. Yang mengeluarkan siapa? Yang junior, bukan si senior itu, sehingga banyak keluar biaya yang non akademik yang muncul. Itu yang membuat stres, sehingga mundur itu juga menjadi pemicu dia mundur. Berarti mental kurang ini ya, Prof? Ya siapapun ya, kalau mungkin tertekan seperti itu, mungkin ada yang mengambil jalan pintas mundur, ada yang masih bertahan dan sebagainya kan itu.